Dikasih sejumlah uang ini ya. Sampai menangis sahabat semua. Dan akhirnya berhijab. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama kami sahabat kreatif ngaji. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat semua, ketika kita bertemu dengan seseorang yang penampilannya terlihat seperti preman, biasanya secara normal kita akan menjauhi orang tersebut. Bahkan terkadang di dalam hati kecil kita, kadang kita suudzon dan merasa bahwa diri kita lebih baik daripada orang itu. Berbeda halnya dengan apa yang dilakukan oleh Ustadz viral, beliau bernama Ustadz Ebit Lew. Beliau sempat menjadi sorotan. Ustadz Ebit Lew pernah datang ke Indonesia dan beliau membantu seorang anak pung. Anak pung yang hidup di jalanan. Anak pung ini adalah seorang wanita bertato. Tatonya tidak hanya di badan, bahkan wajahnya itu juga ditato. Dan bahkan bola matanya juga ditato. Dengan keramahan dan kebijaksanaan dari Ustadz Ebit Lew dalam berdakwah, wanita pung ini akhirnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, wanita pung yang tadinya hidup di jalanan, tidak berhijab, sekarang dia menjadi berhijab. Lebih jelasnya kita saksikan video berikut ini. Nih, kita lihat ya. Tadi tidur di jalanan, disamperin. Wanita bertato ini dikasih sejumlah uang sahabat semua. Untuk apa ini kira-kira? Nanti kita akan lihat videonya. Sampai menangis sahabat semua, lihat. Kalau ngasih uang ke ke fakir miskin itu kan sudah biasa. Ini ngasih uang ke anak pung. Ini adalah Ustadz Ebit Lew di dalam postingan terbarunya di Instagram beliau. Seorang anak pung yang memang tidur di pinggir jalan. Anak pung ini bernama Mbak Mondi. Wanita berusia 20 tahunan. Ini terpaksa tinggal di jalanan bersama anaknya yang masih berusia 4 tahun. Jadi sudah punya anak ya. Seperti anak pung pada umumnya, tubuh Mbak Mondi ini dipenuhi dengan tato. Dia bahkan juga menato wajahnya dan bola matanya. Mulut dan hidungnya juga dipenuhi dengan tindik. Mbak Mondi harus pindah dari rumah kontrakannya karena dia tidak mampu untuk membayar cicilan. Dan kini akhirnya dia hanya tidur di jalanan. Dia menangis, dari kecil sudah hidup susah di jalanan. Bahkan di samping alas tidurnya, Mbak Mondi ini menaruh sebuah ukulele yang memang kerap dia pakai untuk mengamen. Saat ditanya apakah ingin pekerjaan, Mbak Mondi hanya terdiam. Ia tidak yakin apakah akan ada orang yang ingin mempekerjakan orang yang dengan penampilannya seperti dirinya. Di akhir video terlihat Ustadz Ebit memberikan gamis dan kerudung kepada Mbak Mondi. Wanita itu hanya bisa menangis haru. Jadi Mbak Mondi akhirnya mengganti pakaiannya dengan gamis dan kerudung yang diberikan oleh Ustadz Ebit Lew. Kemudian penampilannya pun berubah drastis menjadi lebih anggun dan lebih syar'i setelah memakai hijab. Ini sangat luar biasa, jadi kadang-kadang orang yang kita anggap kehidupannya sangat jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang aslinya malah mengerti agama. Hanya saja karena mungkin faktor ekonomi, maka orang itu melakukan pekerjaan atau hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita akan saksikan video berikut ini. Apa? Ada yang ngaji? Alhamdulillah bisa. Bisa, alhamdulillah bisa ngaji katanya. Al-Fatihah. 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 Al-Baqarah. Al-Ikhlas. Ayo, bisa kan. Tabarakalladzi. Itu aja Al-Fatihah aja. Al-Fatihah. Mau baca Al-Fatihah ini sahabat semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Sadaqallahul azim. Luar biasa, dari video yang telah kita tonton tadi, inilah cara dakwah yang harusnya ditiru oleh para dai. Berdakwah dilakukan dengan lemah lembut, dengan sopan santun, kemudian mengajak orang yang belum beriman agar mereka beriman. Mengajak orang yang belum sholat supaya mereka sholat, yang belum puasa agar berpuasa. Ustadz Ebit Lew ini sangat luar biasa, beliau berdakwah kepada orang yang tidak sholat, kepada orang yang anak-anak pung yang bertato, sehingga banyak dari mereka yang akhirnya bertaubat. Cara dakwah seperti ini patut untuk dicontoh. Beliau berdakwah dengan cara memberi, bukan diberi. Beliau menginfakkan hartanya untuk orang-orang yang didakwahi, bukan meminta uang kepada orang yang didakwahi. Ini sebagaimana penerapan di dalam surat Al-Furqan ayat 57. Qul ma as'alukum alaihi min ajrin illa man syaa ayyattakhidha ila rabbihi sabila. Katakanlah, aku tidak meminta imbalan apapun dari kamu dalam menyampaikan risalah, melainkan mengharapkan agar orang-orang mau mengambil jalan kepada Tuhannya, jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kami rasa itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.